The accumulation of used cooking oil is becoming an increasingly the important issue to discuss due to its wide-ranging environmental, economic, health, and public health impacts. Every year, the amount of used cooking oil generated from household, restaurant, and the food industry increase along with the high consumption of cooking oil. Tahukah Anda dalam mengonsumsi minyak tidak disarankan untuk menggunakan minyak yang sudah digunakan berkali-kali? The dangers of cooking oil can be divided into two, the environment and the health. For the environment, the waste of cooking oil can increase the water pollutant, which can be harmful for the water ecosystem. Not only for the environment, the waste of cooking oil can contribute to climate change and global warming because the oil that decomposes in the environment will produce methane gas. The dangers of cooking oil for the health are food poisoning, digestive disorders such as diarrhea and nausea, and also the increase of cholesterol and heart disease. Nama saya Edwin. Kesibukan saya sehari-hari bekerja di lalapan belakang rumah. Sebelumnya saya boleh tanya tidak, untuk setiap harinya nih, kira-kira konsumsi minyak gorengnya itu berapa Bang? Kurang lebihnya sekitar 7-8 gram. Sampai 8 gram. Lalu saya boleh tanya terkait untuk saat ini, minyak jelantah yang dihasilkan itu diapakan nantinya? Untuk sementara ini masih kita buang saja, Pak. Soalnya belum tahu dikelola pun untuk apa gitu. Kalau boleh tahu dibuangnya kayak dikumpulkan di jerigen dulu atau bagaimana? Oke, kita langsung buang ke siapanya gimana ya? Jadi gitu. Nggak boleh lah, dan dulu baru nanti buang ke tempat sampah biasanya. Tempat sampah umum. Sebelumnya Bang Edwin sendiri apakah sudah mengetahui terkait bahaya dampak lingkungan dari minyak jelantah ini? Selama ini sih belum, karena kita mengusahain untuk higienis ke keluarga. Jadi maksimal pemakaian kita buat. Untuk selanjutnya, apakah Mas Edwin sudah mengetahui kalau di Malang ini terdapat beberapa pengepul minyak jelantah? Sementara ini belum tahu ya Pak ya. Oke, lalu untuk harapan kedepannya nih Mas, kita tahu sendiri kan kalau minyak jelantah ini juga ada dampak-dampaknya. Harapan kedepannya untuk Kota Malang ini nantinya apakah ada harapan kedepannya untuk pengelolaan minyak jelantah? Ya tentunya pasti ada, karena barang ini barang yang dapat dikelola banyak untuk manfaat kerja, lingkungan, masyarakat dan kedepannya adik-adik ini yang harusnya lebih berpikir lebih keras untuk mereka. Berawal dari keresahan limbah rumah tangga yang berasal dari minyak goreng bekas, Ari Suprayitno mendapatkan informasi bahwa minyak jelantah bisa diekspor untuk diolah menjadi biodiesel. Bersama timnya, ia mulai mengumpulkan minyak jelantah di area Jawa Timur. Bisnis ini merupakan bisnis yang prospek karena minyak jelantah yang sudah disortir bisa diterima di pasar Eropa. Selain itu, minyak jelantah yang kami kebul dapat mengurangi limbah jelantah yang terbuang saat ini. Untuk saat ini Bapak memperoleh minyak jelantah itu bagaimana Pak dari pelanggan? Untuk minyak jelantah sendiri, saya membeli dari pengepul-pengepul. Jadi pengepul kecil itu akan membeli dari usaha-usaha mikro seperti gorengan, terus kecil-kecil lele itu, dan mereka akan menyetorkan ke saya. Untuk saat ini apakah ada promosi khusus seperti lewat sosial media seperti itu Pak? Ya, tentunya itu sangat membantu karena saya bisa menjual dan juga menerima lewat bantuan dari Instagram. Lalu kira-kira berapa banyak Pak limbah jelantah yang dihasilkan per bulannya atau per minggu? Untuk limbah jelantah itu tidak tentu ya, karena berfluktuasi. Ya kira-kira fluktuasi itu 500 sampai 1000 kg dalam satu bulan ya, tergantung. Yang paling besar itu di bulan Agustus itu bisa mencapai 1000
Lalu mungkin harga per liter atau per kilonya berapa? Nah, harganya juga fluktuatif tergantung dari kejernihannya. Ya kalau kejernihannya itu tinggi, kita dari 7.000 per kilonya. Namun kalau jelantahnya sudah agak hitam gitu, sudah sangat hitam tuh sampai dari 5.000 rupiah per kilo. Lalu untuk pengelolaannya sendiri atau pengolahannya sendiri setelah dikumpulkan minyak jelantahnya itu nanti akan dilakukan proses apa saja? Ya prosesnya hanya sederhana karena kita ada hanya IKM. IKM itu hanya melakukan penyaringan saja, penyaringan tidak berat. Nah, nanti dari saringan itu terpisah antara yang jernih, kemudian setengah jernih dan yang paling kotor. Nanti dari itu kita beri grade untuk kita jual ke Eropa ya. Used cooking oil, although often considered as waste, actually has many benefits if managed properly. One of the main benefits is as a raw material for making biodiesel, which can be used as an environmental friendly alternative fuel. In addition, used cooking oil is also utilized in the soap industry to produce laundry soap or bed soap. In the creative sector, used cooking oil can be processed into aromatherapy candles that have high economic value. With proper recycling, used cooking oil can reduce environmental pollution while providing promising economic opportunities. So what happens now that your oil is safely contained? Well, many cities have recycling services that will pick up large amounts of grease from restaurants and other establishments. But there are locations where individuals can drop off their containers as well. All of this grease will end up at a processing plant, where it can be converted to usable biodiesel. How does this conversion work? Well, all these oils and fats you donated are made up of triglycerides, a glycerol molecule connected to 3 fatty acid chains. To convert fats to fuel, they react with an alcohol, usually methanol or ethanol, which produces long-chain esters and glycerol. To compare, here are some molecules of regular diesel fuel. Now, here are the molecules we created by breaking apart the triglycerides. Glycerol is the odd man out, so it's removed at the end of the process. But look at these esters. If you squint, their structures look pretty similar to those of the long-chain hydrocarbons in regular diesel. And diesel engines with a few small modifications can also be made to squint and burn these esters like regular diesel fuel. Et voila, biodiesel. Recycling used cooking grease turns goop into good. By contributing a little bit, individuals and businesses can help create an alternative, stable source of diesel oil while protecting the environment and keeping our cities cleaner. Biodiesel is one of the products that is resulting from used cooking oil because a lot of used cooking oil is not properly processed and can damage the environment. Some people utilize used waste cooking oil into valuable products. For the example, is Berkah Minyak Jelantah that is located in Kedung Kandang, Malang. They are the collectors of waste cooking oil which will be exported and processed into biodiesel.